Nah, ini rata-rata kalau yang di sini antara 3 juta sampai paling mahal 15. 15 juta. Ya. Oh, iya di belakang. Ada. Ini kalau kayak gini berapa kok? Tunggu. Mana kok? Ini nggak pakai sisik nih. Oh, yang tanco yang mana? Ini ada sisik semua kok. Oh, ini sisik ya? Ya, yang polosan ini 2,5-an kalau udah punya customer semua. Yang tanco soa ini lokal 3,5 malah lebih mahal. Oh, lokal. Nah, ini harga berapa sampai berapa? Ini 3,5 sampai ada yang 12,5 nih, yang Asagi ini 12,5 udah laku. 12 juta setengah ini. Ya, udah agak gede nih 45 cm. Nanti agak gedean jualnya karena terus terang satu cari bahan Kohaku import yang patternnya bagus-bagus begini nggak gampang. Oh. Nah, kemudian saya juga kebetulan ngomong apa adanya, Kohaku kalau yang bagus import agak gede harganya bagus. Dapatkan kebutuhan anabul kesayangan Anda hanya di Pet Station BSD City. Pecinta koi Indonesia, kembali channel Bobis untuk seksi dunia satwa kita. Kalau sebelumnya kita udah ngevlog-ngevlogin customer-customernya dari Blast Koi, Ko Ade Kurniawan. Nah, nggak afdol kalau kita nggak ngevlogin, nggak gerebek showroomnya ya. Kita pengen lihat showroomnya seperti apa. Ini sudah bersama dengan Ko Ade Blast Koi. Ini di tempatnya di Semarang, di jalan apa ini? Ini Puri Anjasmoro Blok O. Puri Anjasmoro. Perumahan Puri Anjasmoro, dekat airport. Ya, ini showroomnya seperti apa? Ini dapur kok, kalau ini di dapur. restoran ini dapur, tempat untuk nyetabilin ikan, karantina. Ini untuk foto, kalau ikan foto yang udah mau dipasarin. Nah, tuh ada senti-sentinya, jadi udah ada garis ukurnya tuh. Nah, kalau ini vet karantina, ada sebagian ikan baru, ada sebagian ikan yang contohnya ini udah untuk dikirim ke customer. Oh. Nah, sebetulnya kan saya selalu bilang bahwa parameter saya itu air kok. Ini air ini kan masih agak apa ya kok, agak keruh lah. Iya. Karena kotorannya kan belum bersih. Nah, bandingin nanti yang ini kok, tuh. Yang ini dia udah lebih bersih, bentar lagi. Jadi parameternya siap dikirim dari bersih air. Betul, dari air bersihnya ini kan lebih bersih kok, udah lebih soft. Ikannya pun juga ada lebih bersih. Jadi kita pun perhatiin bukan hanya untuk kualitas ikannya, tapi safety untuk pengirimannya juga. Oke, nah kalau ini burik jaring. Oh, ini jaringnya ya. Jadi parameternya dari air kalau udah semakin bersih ikannya udah makin bersih dan fit sehat untuk dikirim baru juga. Siap dikirim. Ya, karena kalau ikan sakit tuh airnya pasti nggak mungkin bersih kok. Oh. Airnya pasti berlendir, berbusa, berbuih gitu. Ini juga masih mau dikirim. Nah, ini ada yang sudah laku, ada yang mau kita iklanin. Makanya kita stabilin dulu, kita karantina dulu. Oh, tetap di karantina dulu ya. Ya. Nah, ini sebetulnya dari air sini juga Kok Bobi bisa lihat nih kok. Ini tempat karantina dan tempat transit juga kok. Ini. Nah, ini air yang masih baru, yang masih bersih untuk siap masuk ikan baru. Oke. Kualitasnya seperti ini. Ini kok ikan baru dan masih problem. Oh, kuning. Nah, airnya kok. Ini meskipun saya kasih obat, ada obatnya, tapi kalau Kok Bobi perhatiin secara kejernihan airnya kurang kok dibandingin yang ini lebih bening. Ya, ini karena satu belum ada ikannya, kedua nggak ada ikan problem. Ini ada 3 ekor yang masih bukan sakit yang fatal, tapi intinya masih belum stabil lah. Oh. Itu makanya kita treatment dia dulu. Kalau belum stabil dia keluarin cairan gitu. Keluarin lendir. Terus ada seperti kayak wet spot juga, ada jamur juga gitu. Makanya kita mesti harus nggak boleh buru-buru lah intinya. Iya. Nah, yang di pojok sana yang sudah mulai kita tes makan. Ini udah lebih stabil. Nah, meskipun ada obatnya juga, tapi kualitas airnya lebih soft. Ini yang baru datang. Ini ikan baru juga, tapi udah mulai tes makan, udah aman. Nanti kita seleksi, kita sortir. Yang bagus-bagus kita pisahin, yang biasa ya intinya grading lah nanti. Ini lokal import? Ini import semua kok. Ini import semua? Import semua ya, tapi masih bahan lah intinya isi tosai gitu. Di harga berapaan kira-kira? Ini murah kok, ini paling tiopuan sampai no tiopuan ya. Sampai 2 juta? 1,5 sampai 2 jutaan. Bisa diserok gak sih dilihat? Ikan satu warna, ada ikan asagi. Ini satu warna semua? Ya, ada cagoy, benigoi, karasi ginrin, cagoy ginrin, asagi. Ya, ini rata-rata yang satu warna sih. Satu warna ya. 1,5 juta sampai 2 juta. Betul. Yang kurang lebih gitu. Nah, nanti kita ke belakang ini yang sudah ukurannya agak gede-gede dan kualitasnya di atas ada tadi. Lagi di belakang. Ada. Ini kalau kayak gini berapa kok? Tunggu. Mana kok? Ini nggak pakai sisik nih. Oh, yang tanco yang mana? Ini ada sisik semua kok. Oh, ini sisik ya? Ya, yang polosan ini 2,5-an kalau udah punya customer semua. Yang tanco soa ini lokal 3,5 malah lebih mahal. Oh, lokal. Nah, tapi dia punya pattern dan kualitinya sih bagus meskipun lokal. Itu 2,5-an kok. 2,5 ya, import. Import kok. Oke, kalau ini berapaan? Berapa? Ini macam-macam, ini ada yang dari 2,5 sampai 5 jutaan, ada 2 kayaknya yang 5 jutaan. Import. Ya. Import semua juga. Oke. Oh, itu ada yang kecil juga ini.
Ini ada ikan baru. Coba. Ini kemarin yang pulang dari show Jogja yang kecil-kecil tuh kok. ikut show. Nih, ikan pulang dari show aja tuh kan airnya masih tuh belum bisa apa ya bersih 100% lah. Masih stres, masih apa. Nanti kalau udah aman baru kita mau kirim customer atau mau customernya titip keeping lanjut untuk digedein di kita, itu nanti next stepnya lah. Oke. Nah kalau ini harga berapa nih? Ini sebentar kok. Ini saya belum lihat catatan, ikan baru datang ini kok. Baru datang? Ikan Import? baru datang. Ini kebetulan ada, ini lokal semua kok. Lokal ya? Ini lokal semua nih. Lokalnya tapi grade-nya bagus nih, warnanya nyala-nyala nih. Saya belum lihat catatan tapi. Oh, ini harganya belum ditentukan ya? Ya belum. Ada sih, cuman saya mesti harus cek dari pagi kan tadi saya muter sama Ko Bobby. Ini udah punya customer semua juga. Ini harga berapa sampai berapa? Ini 3,5 sampai ada yang 12,5 nih, yang Asagi ini 12,5 udah laku. 12 juta setengah ini? Ya, udah agak gede nih 45 cm import. Import ya? Ya. Oke, kita ke belakangnya. Ya. Kita lihat yang lain. Nah, ini yang konsep minimalis kok. Oke. Nah, ini rata-rata Ini dagangan semua nih? Ini dagangan semua ya. Ada yang punya customer tapi nggak banyak sih, belum sempat saya pindahin. Nanti biasanya kalau yang udah fix laku, saya pindah ke kolam yang satunya yang outdoor itu kok. Ya. Ini Tosa nih. Bukan apa namanya yang Tanco Kohaku. Ya, Tanco Kohaku. Kalau itu kayaknya udah punya customer tuh. Berapa nih tuh harga berapa? Itu 4,5. 4,5 ya. Import. Import. Kalau ini putih banget nih. Nah, yang putih banget tuh lebih mahal matanya Ko Bobby jeli itu. Ya. Itu 7,5. Oh, jauh ya? Ya, farmnya Ini yang sama, kuning nih. ukurannya sama, yang satu kuning ya, yang satu putihnya lebih bersih. Oh, lihat tuh ketemu tuh putihnya bersih banget. Ya, Putihnya lebih bagus. ini kalau di koi dibilangnya skin quality-nya kok. Skin quality-nya. Skin quality-nya lebih bagus. Nah, ini rata-rata kalau yang di sini antara 3 juta sampai paling mahal 15. 15 juta. Ya. Bukan tergantung ukuran ya. Berbagai macam, mulai dari paling kecil tapi ini 30 sentian kok, paling gede 60-an. Maksudnya 15 juta itu harga itu nggak tergantung ukuran? Oh enggak kok, tapi memang yang 15-an itu ada dua yang unik, satu ini masuk ke Bawake Ginrin ini itu yang kayak buaya itu ya. Itu satu, terus Shiro Omosako ini yang gede bawah itu. Terus Sowai Samaruten ini unik sekali kok, belum jadi tapi ini kalau udah jadi bagus banget ini. Ini ada sisik. Ini sisik kok. Ini ya. Tapi kalau di koi itu istilahnya masih tategoi, masih belum finish. Soa ini masuknya. Ya, terus ada susui gede ini juga, lah itu barusan diambil customer Jawa Barat itu 15 juta tuh. Mana? Itu yang nggak ada sisik doichu yang bawah tuh gede. Nah, ini. Nah. Ini dia. 15 juta. Ya, itu gede kok 55 cm kok. Oh, gede ya. Nah, kolam ini 1,75, makanya agak dalam. Ya. Tuh. Jadi ini harga antara 3 sampai 15. 3 sampai 15 juta. Ya. Untuk ukuran koi termasuk nggak mahal. Di dealer-dealer lain banyak yang lebih gila-gila harganya. Ini yang buat piaraan di kolam aja? Ya, untuk di kolam ada beberapa yang masih rekomend untuk show, tapi intinya sih ini grade menengah lah. Menengah ya? Ya. Import nih kok? Ya, import semua. Ada lokal 2 tapi udah saya pindah ke kolam 35 ton kok. Ini cakep nih. Ya, Soa itu matanya Ko Bobby. Yang ada hitamnya. Oh, Tanco Sanke. Oh, Tanco Sanke. Ya, Tanco Sanke itu Sakai Farm 35 sentian lah itu. Itu segede gitu? Ya, 32, 33, 35 BU. Kelihatannya kecil ya di kolam Ya, ini. kelihatannya kecil. Kalau diangkat ikan akan lebih kelihatan gede kok. Iya, iya. Karena dia bias kedalaman airnya kan 1,75 ini. Iya. Oke, nah kita mau ke sini ini apa? Ya, ini mayoritas Kohaku kok. Ini sebetulnya ikan-ikan yang masih saya simpen. Oh. Dalam artian sebetulnya grade-nya cukup bagus malahan. Tapi terus terang saya mau gedein dulu, baru nanti saya jual. Oh, jadi mau jual agak gede? Ya, nanti agak gedean jualnya. Karena terus terang satu, cari bahan Kohaku import yang patternnya bagus-bagus begini nggak gampang. Oh. Nah, kemudian saya juga kebetulan ngomong apa adanya, Kohaku kalau yang bagus import agak gede, harganya bagus. Makanya saya gedein dulu. Ya. Ya. Kohaku lebih Banyak peminatnya memang kok. Ya. Makanya kita ini stok nggak selalu banyak, karena bukan nggak stok banyak, tapi selalu lebih laku duluan Kohaku itu. udah habis duluan Kohaku Iya. ya. Apa yang bagus-bagus ya? Kemarin aja sebetulnya dari kolam ini ada 8 yang sudah dipilih customer, udah kita kirim. Ya. Makanya sisanya mau saya rencana gedein dulu.
gitu. Dan memang nggak semua koi kita pertahankan digedein dalam jangka waktu lama kok. Sayang kalau yang nggak prospek malah kita gedein pun kita bukannya untung malah tekor. Oh gitu. Iya, jadi yang hanya kualitas-kualitas tertentu lah. Ya dijual murah aja ya. Iya, kalau yang bahkan jujur aja kurang, kadang di awal-awal rugi-rugi dikit pun saya lepas. Gitu. Kolamnya nggak cukup kalau nggak. Nah, kualitas airnya Ko Bobi bisa lihat bahwa mau kita punya kolam yang indoor seperti ini indoor ya? Ya, atau yang outdoor seperti yang di fasilitas satunya, semua kristal kok airnya kok. Kalau indoor malah lebih gampang. Lebih gampang kok, lebih gampang. Makanya kapasitas filternya nggak segede yang di ini. Ya, ini cuma 20% sekian lah ini. Kalau ini tetap 30%. Ini 30%? Ya, karena ada yang di air terjun juga tuh. Oke, nah kalau ini 20%. Ya, ini 20%-an cukup lah, karena saya yakin lumut dan lain-lain nggak akan terlalu liar. Ya. Kita tutup semua. Ada lampu juga ya. Matahari ada tapi dikit dari yang warnanya cerah itu. Nah, terus terang kalau saya ini kan jualan kok, pedagang kok. Jadi kolam ini pemilihan warnanya nggak bisa, ibaratnya nggak bisa terlalu ideal, karena kita ibaratnya kan ikan itu untuk stok, untuk apa. Tapi kalau penghobis kan bisa memilih kok. Contohnya kolam ini kok akunya ada 4, warna lain hitam putihnya kasih 3, polosannya kasih 3, itu kan bisa diatur. Sehingga ibaratnya kolam koi itu kanvas, koinya tuh lukisannya. Ini jujur kok penataan pemilihan warnanya nggak bagus ini kolam. Ya, lagian juga bentuknya juga nggak tahu ini bentuk apa, ya ini bentuknya karena menyesuaikan aja kok, lokasi. Menyesuaikan lokasi, lihat ya. Kotak, ini bentuknya nggak kotak, ini miring nih. Ya miring, karena ngikutin temboknya ini. Yang ngikutin temboknya yang miring tuh. Ya. Ini makanya kan kolam untuk dagangan lah kok, untuk transit awal aja. Ya makanya ini buat jualan doang ya. Ya, buat ngekip ikan lah. Tapi tetap sistem filternya tetap airnya pun kita perhatikan supaya buat pertumbuhan ikan dan skin ikan ini sendiri pun bagus. Ya lagian kalau buat showroom mesti air bagus dong. Ya. Betul. Jadi experience-nya tuh, ikannya bagus nih. Ya, betul. Ikannya mahal, berasa mahalnya gitu loh. Dan memang ya terus terang salah satunya kalau pertimbangan kita kalau air ini nggak bening, contoh Ko Bobi atau tamu kesini ngeliat ikan kan juga nggak enak gitu. Kalau ini kan ikannya jelas semua kelihatan. Ya, jernih banget nih. Mau kualitasnya bagus jelek kelihatan jelas ini. Ya benar tuh. Wih, cakep banget kan. Ya jadi adem. Ya. Jadi kita udah ngunjungin dapurnya Ko Ade, Blessed Koi. Iya. Udah ngebahas tentang ikannya, ngebahas tentang kolam-kolam yang di customer juga ya. Ya. Ternyata kolam di dapurnya juga tetap bagus ya. Ya. Biasa kalau orang kayak montir ya, punya motor gitu jelek, punya mobil jelek, ya kan. Nah ini tetap Ko Ade tetap bagus punya ya. Iya, tapi ya kalau dibandingin yang showroom satunya kan termasuk jelek ini kok. Ini ya, yang di taman. Iya. Ya, benar. Customer rata-rata kesini ya kayak Ko Bobi ya, paling nggak bertahan lebih dari 15 menit, kok kesana aja yuk gitu, lebih asik sana. Itu karena di sini kan tertutup, kaku gitu kan. Iya, benar, nggak santai ya. Ya. Oke deh. Thank you Ko Ade ya. Thank you Ko Bobi.